Ya, shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan melaksanakan ibadah di tempat ini. Namun sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami bersyukur, terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan di sepanjang hari ini. Terima kasih buat nafas kesehatan pemeliharaan-Mu, sehingga sampai saat ini Tuhan kami boleh merasakan kuasa-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami memulai pada kami, kiranya Roh Kudus-Mu yang memimpin dan menuntun kami Tuhan, supaya kami Tuhan para umat-Mu dan jemaat-Mu yang ada di luar sana Tuhan boleh masuk di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapak. Haleluya. Yesuslah Tuhan yang layak dipimpin kita, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku,
Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat saat ini Tuhan kami boleh ada, itu semua karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Tuhan tiba saatnya Tuhan kami akan membaca atau mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi kami, pakai kami Tuhan menjadi alat-alat-Mu untuk mendengar dan melakukan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami siap untuk membaca dan mendengar kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Ya, hari ini langsung saja kita akan mendengar firman Tuhan. Hari ini saya memberi tema yaitu dipimpin oleh Roh. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Di Galatia 5 ayat yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Di awal tahun 2020 ini, kita dan seisi dunia ini diserang oleh COVID-19. Ya, tanpa pernah kita bayangkan sebelumnya, kita harus menghadapi serangan virus yang sedemikian mengerikan buat kita. Karena kita tidak tahu kapan virus itu akan menyerang hidup kita, karena kita nggak ada tanda-tanda atau apapun. Namun janganlah kita pernah takut atau apapun kita terlalu khawatir yang berlebihan. Banyak orang-orang itu terlalu khawatirnya berlebihan. Ya, nah disinilah iblis akan menyerang orang-orang karena iblis ingin menjatuhkan setiap kita orang-orang yang percaya.
Karena rasa khawatir kita melebihi rasa takut kita kepada Tuhan. Kalau kita ingin tahu rencana Tuhan, jangan sampai kita jatuh di dalam lubangnya iblis. Ya, Tuhan yang ingin kita harus mengenal Dia sehingga hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Namun bagaimana kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus kalau diri kita belum dibaptis oleh Roh Kudus? Ya. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang kelima, ya di sini, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita harus dibaptis oleh Roh Kudus. Jika kita sudah dibaptis oleh Roh Kudus, maka kita akan menerima Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, di sini kita akan menerima kuasa Roh Kudus kalau kita sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Ya. Peran Roh Kudus sangat diperlukan bagi setiap orang-orang Kristen, setiap orang-orang yang percaya, supaya kita mempunyai kuasa yang sanggup menyembuhkan. Bahkan kita bisa mengatakan firman Tuhan, bisa menyaksikan kebaikan Tuhan, bisa berkata-kata. Ya, oleh karena itu, miliki dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Terimalah kuasa itu, perkatakanlah setiap hari firman Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, di sini kita diperintahkan untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Nah, tapi saat ini bumi kita ini, dunia kita ini lagi diserang oleh COVID. Tapi bukan berarti dalam keadaan seperti ini kita tidak bisa datang kepada Tuhan. Kita tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Mungkin semua gereja-gereja tidak diperbolehkan ibadah, namun kita tetap bisa beribadah di rumah, ya. Dan itu kita membutuhkan Roh Kudus supaya kita perlu kuasa. Kuasa itu membuat kita berani untuk berkata-kata. Kuasa itu diperlukan supaya kita hidup menurut firman Tuhan. Dan kita juga harus suka berdoa. Ya, kunci utama kita yaitu kita harus berdoa. Tuhan seringkali izinkan masalah itu datang. Bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita, Tuhan tidak menyayangi kita. Ya, tapi mengapa masalah itu diberikan? Keadaan saat ini yang menyerang dunia ini diberikan Tuhan supaya kita dapat dekat dengan Tuhan. Tuhan ingin ditemui tiap hari, tapi kita sering lupa, ya. Tapi dari keadaan COVID ini, dari peristiwa COVID-19 ini, ada dampak positif dan dampak negatif. Kalau dampak negatif mungkin kita sudah merasakan, ya, kita kehilangan pekerjaan, kita harus stay di rumah, ya, dan perekonomian yang semakin susah. Namun dampak positifnya, ya, membuat kita lebih banyak waktu dengan Tuhan. Itu dampak positif, ya, membuat kita lebih banyak waktu dengan Tuhan. Kenapa? Kalau tidak ada COVID-19 ini, mungkin waktu kita sudah habis karena pekerjaan kita, karena kesibukan kita. Tapi dari keadaan ini membuat kita untuk lebih banyak waktu datang kepada Tuhan. Saat ini kita tidak dapat ibadah di gereja, bukan berarti kita tidak bisa beribadah bersama Tuhan. Namun malah bisa, karena waktu yang banyak kita bisa gunakan untuk datang memuji menyembah Tuhan, intim bersama dengan Tuhan. Lalu yang kedua, membuat kita lebih banyak waktu bersama dengan keluarga. Karena kita sibuk, yang sekolah terus,
yang bekerja terus, kita nggak ada waktu untuk berkumpul bersama keluarga. Tapi dari keadaan ini membuat kita lebih banyak waktu bersama dengan keluarga, sehingga kita bisa membuat mesbah keluarga bersama-sama berdoa intim bersama dengan Tuhan. Karena semuanya itu tidak pernah kita alami, ya, sebab sibuk dengan dunia kita masing-masing. Padahal kalau kita terus bertemu dengan Tuhan, Tuhan itu mau terus berkata-kata sama kita. Tapi kalau Roh Kudus memenuhi, maka kita akan selalu haus dekat dengan Tuhan, dalam doa dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Oleh karena itu peran Roh Kudus itu sangat-sangat penting bagi kita, ya. Tujuan Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah umatnya antara lain yang pertama di Yohanes 16 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Yohanes 16 ayat yang ke-8, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ya. Roh Kudus dicurahkan itu tujuannya untuk menginsafkan dunia dari dosa. Bukan hanya menginsafkan setiap manusia, tapi menginsafkan dunia dari dosa, kebenaran dan penghakiman. Kalau nggak ada Roh Kudus, kita nggak bisa insaf, kita nggak bisa bertobat, kita nggak bisa minta ampun sama Tuhan, kita nggak bisa berkata-kata sama Tuhan. Oleh karena itu penting banget bagi kita peran Roh Kudus. Ya, yang kedua, Yohanes 3 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Yohanes 3 ayat yang ke-5, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat yang ke-6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Di Yohanes 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Di sini tujuan Roh Kudus dicurahkan yaitu untuk memberikan kelahiran baru. Kelahiran baru, terkadang kita berpikir begini, loh kan kita sudah dilahirkan, terus kok dilahirkan kembali ya? Apakah kita harus masuk di dalam kandungan ibu lagi? Itu enggak, ya. Maksud dari kelahiran baru yaitu kita lahir baru, yang dulu dunia lama kita tinggalkan. Ya, masa lalu kita, perbuatan-perbuatan lama kita, perbuatan-perbuatan dosa kita tinggalkan. Nah, kita akan lahir baru. Ya, karena kita sudah diinsafkan, kita sudah ditobatkan, kita sudah bertobat, maka kita akan lahir baru. Ya, sebagai tanda hidup baru. Jadi tujuan Roh Kudus dicurahkan di tengah umatnya, yaitu yang pertama untuk menginsafkan dunia dari dosa, kebenaran dan penghakiman. Yang kedua untuk memberikan kelahiran baru sebagai tanda hidup baru. Ya, biarlah kita selalu hidup dalam pimpinan Roh Kudus, karena Roh Kudus disebut dengan janji Bapa. Di ayat yang terakhir, Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai 17. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu.
Ya puji Tuhan, kalau kita intim, kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka Tuhan akan tinggal di dalam hidup kita. Ya, Tuhan akan menyertai setiap langkah kaki kita. Setiap kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan saat ini boleh memberkati kita, boleh menjadi kekuatan buat kita. Ya, boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat saat ini Tuhan Yesus kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu ini Tuhan bukan hanya kami dengar Tuhan, namun biarlah firman-Mu ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu boleh memimpin setiap langkah kaki kami Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan tinggal di dalam hidup kami, sehingga Roh Kudus-Mu boleh menjadi penolong buat kami Bapa. Karena sesuai dengan janji-Mu Bapa, di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus, Tuhan punya tujuan yang indah buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan saat ini kami boleh dikuatkan Tuhan oleh firman-Mu dan diajarkan Tuhan untuk kami tidak khawatir akan keadaan dunia yang saat ini Tuhan Yesus semakin merajalela oleh COVID-19 ini Tuhan. Namun kami yakin dan percaya Tuhan bahwa firman-Mu mengajarkan kami untuk tetap beriman, tetap hidup di dalam Engkau, karena Engkau selalu menyertai kami. Engkau sudah memberikan kami kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.